Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang penilaian pembelajaran kelas rangkap. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Untuk yang pertama, Rido Fauzianto dengan NPM 197. Selanjutnya Salsabila Dewi Sariaji dengan NPM 204. Dan selanjutnya yaitu saya Maryam Handiani dengan NPM 210. Di sini ada 4 pembahasan. Untuk yang pertama, pengertian penilaian dan penilaian pembelajaran. Untuk yang kedua, B, penilaian dalam pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya yang C, memfokuskan lebih pada penilaian pelajar daripada evaluasi. Untuk yang terakhir, D, memanfaatkan hasil penilaian belajar murid dalam memperbaiki pembelajaran kelas rangkap. Saya Maryam Handiani dengan NPM 210 dari kelas 4D PGSD. Saya bahas yaitu materi yang pertama, yaitu yang A, pengertian penilaian dan pengertian penilaian pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah proses interpretasi atau mengartikan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Penilaian ini terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu penilaian kualitatif yang hasilnya berupa deskripsi ataupun narasi, dan yang kedua yaitu pengukuran kuantitatif yang hasilnya berupa data atau angka. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Penilaian menurut Ari Kunto merupakan proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik buruk yang bersifat kualitatif. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penilaian merupakan kelanjutan dari kegiatan pengukuran untuk menafsirkan angka sebagai ukuran nilai. Untuk yang kedua yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performa dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran harus dirancang untuk dapat mengukur dan memberikan informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer, yaitu saling melengkapi sesuatu dengan kompetensi yang dinilai. Berikutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran kelas rangkap. Dalam melaksanakan penilaian kelas, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, valid. Penilaian kelas harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian yang dilakukan harus berdasar data menggambarkan kemampuan yang hendak diukur. Yang kedua, edukatif. Penilaian kelas dilakukan untuk memotivasi murid dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, objektif. Penilaian kelas dilakukan untuk mengukur potensi murid yang sesungguhnya sesuai dengan kompetensi yang dibelajarkan. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, transparan. Kriteria penilaian kelas dan proses pengambilan keputusan terhadap hasil belajar murid bersifat transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian harus diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang kelima, berkesinambungan. Penilaian kelas dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang perkembangan belajar murid. Yang keenam, menyeluruh. Penilaian dilakukan dengan berbagai cara, teknik, dan prosedur untuk memperoleh informasi yang utuh dan lengkap tentang perkembangan belajar murid, baik mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketujuh, bermakna. Hasil penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti,
bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, murid, dan anak. C. Memfokuskan lebih pada penilaian pelajar daripada evaluasi. Sebagai guru kelas, rangkap dalam melakukan penilaian kepada siswa dari berbagai tingkat kemampuan yang berbeda. Guru harus memutuskan informasi apa yang akan dikumpulkan tentang kemajuan setiap siswa atau bagaimana mengumpulkannya. Tujuan lain yang harus dimiliki guru adalah mengembangkan sikap positif di antara siswa tentang guru dan tentang pembelajaran. Guru dapat melaksanakan ini dengan menilai dan menghargai aspek lain dari perkembangan siswa seperti kesediaan mereka untuk membantu dalam mengerjakan tugas-tugas kelas, sebagai sumber daya dengan teman-teman dan mengatur batasan mereka sendiri. Sebagai guru kelas rangkap, harus merencanakan penilaian pada 4 waktu yang berbeda selama proses pembelajaran. Yang pertama, sebelum topik baru diperkenalkan. Hal ini untuk menentukan pengalaman atau pemahaman apa yang sudah dimiliki siswa tentang topik itu. Yang kedua, selama pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa mempelajari konsep yang diajarkan. Yang ketiga, di akhir topik. Hal ini untuk menilai penguasaan sebelum melanjutkan ke topik berikutnya, memutuskan apakah perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk beberapa siswa, dan memberikan umpan balik kepada guru tentang metode pembelajarannya. Yang keempat, pada akhir semester atau tahun ajaran, untuk menilai apakah siswa telah mempertahankan pemahaman mereka tentang pelajaran yang disampaikan. D. Manfaat hasil penilaian belajar murid dalam memperbaiki pembelajaran kelas rangkap. Di sini ada beberapa yang perlu dinilai dalam pelaksanaan PKR adalah yang pertama, keterlaksanaan jadwal harian. Yang kedua, keterlaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas-kelas yang dirangkap. Materi pelajaran yang tidak dapat diajarkan, kegiatan yang masih tertunda, tugas-tugas murid untuk hari atau minggu berikutnya, pertanyaan murid yang belum sempat dijawab, murid-murid yang belum banyak terlibat dalam proses belajar. Hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki dalam PKR, hal yang dirasakan perlu untuk dibicarakan dengan guru lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.